adik-adik. Shalom. Oke, sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, adik-adik Lause pasti semuanya semangat banget nih hari ini. Oke, sebelumnya Lause mau perkenalkan nama Lause. Lause Cecil. Lause siapa? Lause Cecil. Iya benar, nama Lause Cecil. Lause dari GKJ Tambora. Oke, adik-adik, hari ini Lause mau ajak kita semua untuk datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita ambil saat teduhnya kita. Ambil sikap yang terbaik untuk datang memuji Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kami. Meskipun keadaan sekarang Tuhan banyak virus di luar sana, tapi Tuhan selalu jagai kami. Oleh karena itu kami gak perlu takut Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari virus di luar sana. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu melingkupi setiap kami. Mari sama-sama kita angkat pujian Lingkupiku. Katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu. Katakan lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu.
sampai saat ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan. Mari Tuhan, kalau hari ini kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan, menari untuk Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin hati kami mau berikan yang terbaik untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan, amin. Wah, sudah siap semuanya memuji Tuhan? Sudah, oke Osa ajak semuanya berdiri, udah berdiri belum nih? Oke, udah semuanya berdiri, kita olahraga dulu deh. Osa ajak kita lompat 3 kali, oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, adik-adik tahu kalau kita punya Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kita setiap hari. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama tepuk tangan ya, oke? Oke. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. Nah adik-adik saat kita bilang Tuhan Yesus baik, jempolnya mana jempol? Yang ini bukan jempol. Bukan. Yang ini dong jempolnya diangkat, oke? Bisa? Bisa ya. Terus langsung mau kita semua saut-sautan. Langsung bilang Tuhan Yesus baik, baik, baik. Bisa? Bisa ya. Oke, sama-sama kita nyanyi lagu ini lagi. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sudah siap jempolnya? Tuhan Yesus baik, baik, baik. Sungguh amat baik, baik, baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mana suaranya? Baik. Sungguh amat baik, Baik. Baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lama. Dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Oke, tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke. Wah, adik-adik tahu kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang sudah diselamatkan oleh Tuhan boleh lambaikan tangan ya. Wah, semuanya ya. Oleh karena itu kita diberi kuasa loh adik-adik. Kita jadi pahlawan Kristus. Oke, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, oke? Oke. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus
ditinggikan. Katakan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, maju bikin kacau setan. Oke, adik-adik kalau dengar kata anak sekolah minggu, jawab yang kencang, katakan Yesaya. Bisa? Bisa. Terus kalau ada kata saksinya Tuhan, jawabnya oh yes. Bisa? bisa. Bisa ya. Semuanya ikutin gerakan Elsa ya, oke? Oke. Markas iblis dihancurkan. Markas iblis dihancurkan. Panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Sudah siap? Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. oh yes, Bawa pedang di tangan, maju bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. oh yes, Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. bikin kacau Setan, kita nyanyikan lagi. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Wah, hebat adik-adik. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bilang kalau kita mau jadi berkat untuk banyak orang, kita mau bercahaya di tengah kegelapan dunia saat ini. Katakan, aku mau seperti bintang. Aku mau seperti bintang, bercahaya waktu malam, menerangi setiap orang di dalam kegelapan. Aku mau bercahaya. Aku mau bercahaya di tengah kegelapan dosa, menerangi setiap orang hingga Tuhanku datang.
bercahaya seperti bintang hingga Tuhanku datang. Katakan bercahaya seperti bintang. Bercahaya seperti bintang, bercahaya terang, bercahaya seperti bintang hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang, hingga Tuhanku datang. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami mau buka hati kami mau duduk diam, kami mau diajar oleh Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Wah, tadi kita udah memuji Tuhan nih. Udah bernyanyi buat Tuhan, udah menari buat Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tadi juga sudah berdoa. Nah, sekarang kenalin dulu ya nama Lause Susan. Siapa namanya? Iya, Lause Susan. Nah, sebelum itu kita mau main dulu nih. Jadi ada 4 kotak. Yang ini kotak nomor 1, ini kotak nomor 2, ini kotak nomor 3, ini kotak nomor 4. Nah, di dalamnya Lause udah taruh senter yang nyala, yang senternya bercahaya. Tapi cuma di salah satu kotak. Coba kalian tebak kotaknya yang di nomor berapa ya? 1, 2, 3, atau 4. Lause kasih waktu 5 detik buat berpikir, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah habis ya waktunya ya. Sekarang tunjuk bareng-bareng. Kotak yang mana? 1, 2, 3. Oke, udah ditunjuk ya. Nah, coba kita cek. Cek yang mana dulu ya? Yang ini dulu deh. Ada nggak ya senternya di sini? Coba. Lause buka ya. Wah, susah nih bukanya nih. Tunggu ya. Oke. Wah, nggak ada nih. Nggak ada di kotak nomor 1. Coba kita cek kotak nomor 4. Oke, ada nggak ya? Wah, kosong juga nih ternyata nggak ada apa-apa. Nih, Lause kasih lihat ke kamera. Kosong ya. Oke. Sekarang kotak nomor 3 kita coba cek. Ini juga susah nih bukanya nih. Sebentar ya. Kosong juga tuh kotak nomor 3. Terakhir nih, kotak nomor 2. Ada nggak ya senternya ya? Coba kita cek. Wah, ada. Bercahaya nih. Kelihatan nggak senternya? Wah, kelihatan bercahaya. Tapi kok padahal bercahaya. Tapi kita susah nebaknya yang mana. Kalian tahu nggak ya kira-kira kenapa susah tebaknya? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, Lause yang kasih tahu. Kita susah nebaknya karena senter yang bercahaya itu ketutup di dalam kotak, makanya nggak kelihatan. Nah, sekarang Lause minta kita buka Alkitabnya di Matius pasal 5 ayat 14 sampai 15. Udah? Kalau udah kita baca bareng-bareng ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, di situ dibilang terang yang di atas gunung nggak mungkin nggak kelihatan, pasti semuanya bisa ngelihat. Coba sekarang kita lihat ke lampu, di rumah kita pasti ada lampu kan, coba kita lihat. Wah, terang ya, semua bisa lihat kan lampunya? Bisa lihat cahayanya? Bisa dong. Nah, Tuhan juga mau kita seperti itu, bisa mancarin terang kita. Terang kita nggak ketutup, kayak senter yang tadi di dalam kotak nggak kelihatan. Tapi Tuhan mau terang kita bercahaya. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa merasakan terang kita. Nah, semua kasih tahu ada satu orang, dia itu memancarkan terangnya. Dia hidup benar,
dia hidup baik di hadapan Allah. Dia memancarkan terangnya, jadi semua orang bisa lihat, semua orang bisa merasakan. Nah, kalian tebak ya kira-kira siapa orang ini. Nah, orang ini Lause bilang sebagai si A. Coba kalian tebak siapa orangnya. Nah, si A, sebelum itu murid-murid Yesus, Petrus dan kawan-kawannya itu memberitakan Injil ke banyak orang. Mereka kasih tahu tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus. Nah, mereka tuh sibuk banget. Saking sibuknya ada yang mengeluh, ada yang protes. Siapa tuh? Janda-janda. Janda itu orang yang udah gak punya suami lagi dan sudah tua. Itu namanya janda-janda. Nah, mereka protes, mereka mengeluh. Kenapa? Soalnya mereka gak diperhatiin. Mereka kan butuh orang yang tolong mereka buat cukupin makanan mereka, cukupin kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi karena murid-murid Yesus sibuk, jadi gak ada yang perhatiin deh. Mereka mulai protes. Nah, terus habis itu murid-murid Yesus mikir, aduh gimana ya caranya ya supaya mereka juga bisa tetap diperhatikan dan orang-orang lain juga bisa mendengar kabar Injil. Mereka mikir caranya gimana, akhirnya mereka minta 7 orang. 7 orang yang hidup benar di hadapan Allah. Nah, terus akhirnya dicari 7 orang, dapat deh 7 orang itu. Nah, salah satunya adalah si A. Si A tadi salah satu dari 7 orang itu. Nah, si A ini ditulis di dalam Alkitab itu, dia penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Wah, jadi A ini dipimpin Roh Kudus. Jadi si A ini bisa melayani jemaat Tuhan, bisa memperhatikan orang-orang miskin, janda-janda, orang lemah, orang yang gak berdaya, diperhatikan sama si A. Jadi si A mampu untuk melakukan tugas itu. Nah, bukan cuma menolong doang, tapi dia juga bisa menyembuhkan orang. Dan dia juga berani untuk bersaksi tentang Injil, tentang Tuhan Yesus. Si A ini berani. Nah, terus 7 orang ini kan dipilih, dibawa mereka ke murid-murid Yesus. Mereka didoakan supaya Allah yang tolong mereka melayani dengan sungguh. Akhirnya setelah itu mereka mulai melayani jemaat-jemaat Tuhan, memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan. Wah, mereka udah hidup benar dan A ini juga udah hidup benar, udah hidup baik, udah hidup benar. Tapi masih aja ada yang gak suka sama si A. Wah, ada yang tahu gak si A ini siapa? Ada yang tahu? Coba siapa A-nya? Yang hidup benar, dipenuhi sama Roh Kudus, dan salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani jemaat. Siapa tuh A-nya? Siapa? Iya benar, Stefanus. Namanya adalah Stefanus. Stefanus ini udah hidup benar, udah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan semangat, tapi masih ada yang gak suka. Orang-orang yang gak suka ini mulai mencobai Stefanus dengan kasih pertanyaan-pertanyaan. Tapi karena Stefanus ini dikuasai dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, jadi Stefanus ini bisa menjawab pertanyaan dengan hikmat, dengan bijaksana. Wah, akhirnya orang-orang yang gak suka sama Stefanus kalah deh. Tapi mereka gak berhenti. Udah kalah, mereka pikirin lagi caranya. Aduh gimana ya supaya kita bisa jatuhin Stefanus, gimana caranya? Akhirnya mereka beritahin hoax. Tahu hoax? Kabar bohong. Mereka kasih tahu kabar bohong ke orang-orang. Jadi dikasih tahu kabar yang gak benar tentang Stefanus. Difitnah Stefanusnya. Jadi orang-orang mulai membenci si Stefanus ini. Nah, akhirnya Stefanus dibawa ke Mahkamah Agama. Mahkamah Agama itu kayak pengadilan agama ya, oke? Ngerti semuanya? Mahkamah Agama itu kayak pengadilan agama. Nah, si Stefanus itu dibawa ke Mahkamah Agama sama ahli-ahli Taurat. Terus habis itu pada mulai bersaksi dusta, bersaksi bohong tentang si Stefanus. Bilang kalau Stefanus ini menghujat Allah, menghujat Musa. Padahal itu gak benar. Stefanus tidak menghujat Allah dan gak menghujat Musa. Nah, terus abis itu orang-orang melihat muka Stefanus. Pas dilihat mukanya, di Alkitab ditulis kalau muka Stefanus ini seperti muka malaikat. Wah, terus setelah itu imam besar nanya, benarkah demikian Stefanus? Terus apakah Stefanus takut dan mulai bilang,
iya deh aku minta maaf, aku janji gak bakal beritain Injil lagi, aku janji deh gak ngelakuin ini lagi. Apakah Stefanus kayak gitu? Apakah Stefanus takut? Tentu aja enggak. Dia dengan berani menyatakan kebenaran. Dia tetap berani kalau menyatakan kebenaran. Akhirnya dia jawab pertanyaan itu, dia ceritain tentang Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yang Tuhan udah tolong bangsa Israel, udah kasihi bangsa Israel, tapi bangsa Israel masih gak taat. Tuhan udah kasih hukum Taurat, tapi bangsa Israel gak melakukan hukum Taurat itu. Dan Stefanus bilang, kalian itu sama kayak bangsa Israel, kalian itu sama kayak nenek moyang kalian, gak taat sama Tuhan. Anak Allah udah lahir, tapi kalian malah membunuh mereka, malah menyalibkan mereka. Yang dengar itu orang-orang di sana makin marah. Mereka kesel. Mereka kesel sama Stefanus karena jawab kayak gitu. Akhirnya terus habis itu Stefanus melihat ke langit. Pas dia ngelihat ke langit, langit terbuka. Terus dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Pas Stefanus ngomong kayak gitu, orang-orang yang di situ malah makin kesel lagi. Mereka berteriak terus nyeret Stefanus keluar kota. Terus melempari mereka dengan batu. Nah, terus Stefanus bilang kayak gini, Tuhan terimalah rohku katanya. Terus habis itu Stefanus berlutut lagi dan berseru, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus masih mau mengampuni dan mengasihi walaupun dia udah dirajam batu, udah dilempari batu sama orang-orang, tapi Stefanus mau mengampuni mereka. Siapa di sini yang mau belajar kayak Stefanus? Coba angkat tangannya. Wah, pada mau belajar ya kayak Stefanus. Nah, kita mau belajar supaya jadi orang yang berani dan taat sama Tuhan. Misalnya, teman-teman kita ngejekin kita karena kita orang Kristen. Apakah kita takut? Apakah kita takut dan bilang, iya deh aku gak jadi orang Kristen lagi. Apakah seperti itu? Atau misalnya di keluarga kita, cuman kita doang yang jadi Kristen, cuman kita doang orang Kristen. Apakah kita juga takut dan gak mau mengakui kalau kita orang Kristen? Nah, Lawson nanti juga mau berdoa buat supaya setiap kita mau berani mengakui bahwa kita orang Kristen, biar Roh Kudus yang tolong setiap kita. Terus mungkin bukan kita yang ngalamin itu, mungkin bukan kita yang dikucilkan karena kita orang Kristen, tapi teman kita yang ngalamin itu. Kita mau dukung teman kita mau semangatin teman kita, supaya teman kita juga Tuhan yang tolong, Roh Kudus yang tolong mampukan, supaya dia berani menyatakan kalau dia itu orang Kristen. Terus kalau misalnya nanti pas masuk sekolah lagi, kalian ada ujian nih, terus ada yang nyontek, apakah kalian mau ikut-ikutan nyontek? Atau mau tegur? Atau diamin aja? Nah, kita harusnya tegur ya adik-adik. Kita mau tegur teman kita kalau dia berbuat salah. Kita mau berani bilang itu gak benar. Kita berani buat bilang hal itu. Terus kita juga mau berani buat memberitakan Injil. Gak usah takut, gak usah malu-malu buat memberitakan Injil. Karena Roh Kudus yang tolong kita. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Kita mau berdoa biar Roh Kudus yang tolong setiap kita. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau yang tolong setiap kami supaya berani menyatakan iman kami. Berani menyatakan bahwa kami orang Kristen. Walaupun lingkungan kami mungkin berbeda dengan kami. Mungkin lingkungan kami mengejek kami, tapi kami tetap mau berani menyatakan bahwa kami orang percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang tolong setiap kami juga dalam tingkah laku kami, kehidupan kami sehari-hari, supaya Tuhan yang tolong, Roh Kudus yang tolong mampukan setiap kami supaya hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat misionaris-misionaris yang ada, biar Roh Kudus yang tolong mampukan mereka memberitakan Injil, menyertai mereka, memakai mereka untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, hari ini ada ayat hafalannya, adik-adik bisa lihat di layar ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita baca lagi ya sekali lagi.
1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Nah, adik-adik sudah dengar kan firman Tuhan ya? Yuk sama-sama kita mau jadi pelaku firman ya. Yang siap boleh sama-sama katakan oke. Oke. Nah, kita hari ini mau mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama langsung ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Dipersilakan langsung Widya. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah hari ini, kami boleh memuji Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan, Roh yang kudus yang selalu ada di dalam hidup kami, yang membuat kami terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan terus kami mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang sudah beribadah, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.